warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Story Tani. Semoga dimanapun para petani berada diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang berkah, amin. Ya, sekarang kita ngecek kondisi lahan rawita yang kemarin sudah fulanjaran ya. Sekarang usianya sudah sekitar 98, hampir 100. Di ketinggian sekitar 500 mdpl. Ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Virusnya sudah mulai masuk sekitar 30% karena memang daerah sini endemis. Cuman tidak dipungkiri kondisi ini didukung oleh cuaca ya, yang kemaraunya terlambat karena efek La Nina dari angin dari timur ke barat, dan kemungkinan menurut yang saya baca di BMKG untuk kemarau tahun ini agak mundur, terutama khususnya untuk di wilayah Jawa Tengah ya, karena saya domisili di Jawa Tengah. Itu puncak kemarau sekitar bulan Agustus ya, bulan Agustus 2022 ya. Untuk kita lihat kondisi tanaman rawitannya. Untuk bercak, nih bercaknya, daun udah mulai masuk juga, virus gemininya masuk. Cuman yang unik dari ini layunya juga lumayan ini dari masuk, ini bisa dilihat teman-teman. Cuman yang unik dari rawita ini adalah ketika dia terkena virus ini, dia masih terus keluar buahnya ini ya teman. Bisa dilihat ini bakal buahnya masih terus jalan. Kalau umumnya kan ketika tanaman cabai terkena Gemini virus itu dia langsung puret dan udah berhenti, dia stagnan dan tidak mau berbuah lagi. Cuman untuk rawita ini dia bisa dilihat ya, virusnya luar biasa ini, tapi masih berbuah, ini keluar buahnya ya, bisa dilihat. Layunya. Untuk total tanaman di sini sekitar 5.000 batang ya teman-teman, yang di wilayah sini aja, yang lokasi di sini nih 5.000 sampai sana, sampai sana. Saya agak naik. 5.000 sama yang di atas ada, cuman agak jauh lokasinya, kita di sini saja ya. Bisa dilihat ya, virus Gemini virus cukup banyak, sekitar 30%-an lah ini. Dan saat usia sekarang ini sudah mencapai sekitar 98 hari. Ini untuk pengocorannya baru 3 kali, karena kemarin juga terlalu subur, jadi nggak berani bermain pupuk lagi. Untuk yang di lokasi sini 5.000 batang, untuk pengocorannya itu menggunakan MKP Pak Tani dan Manohara kalsium. Untuk satu drum yang 230 liter itu MKP nya yang Pak Tani itu satu wadah ya, satu kemasan itu kalau nggak salah sekitar kemasan 1 kilo, dan untuk Manoharanya setengah kilo kalsiumnya. Dilihat pertumbuhannya ini nih. Dan untuk pencegahan busuk batangnya kemarin pakai kapsit ya, ternyata masih nggak mampu. Pengennya pakai Nordok, cuman nyarinya yang susah nih. Ini kan terkena busuk batang ini teman-teman. Tembaga, harusnya kasih tembaga hidroksida. Cuman kalau biasanya sih menggunakan
Nordok, cuman barangnya lagi agak susah tuh dicari. Kemarin pakai merek datang Kopsit, di sini kurang mampu. Mungkin di daerah lain masih mampu, tapi di sini nggak mampu. Ya seperti ini kondisinya. Kebetulan untuk musim tahun ini agak luar biasa ya teman-teman, untuk hampir semua tanaman dan komoditas sayuran hortikultura khususnya. Untuk harga sayur oke, hampir semua naik atau sedang bagus. Untuk rawit merah sendiri RM di harga sekitar 60.000 per kilo di petani. Untuk cabai keritingnya sekitar 40.000 sampai 45 per kilo, dan untuk cabai besarnya sekitar 50.000 saat ini. Karena apa? Karena untuk kondisi cuaca yang sedang kurang bagus atau kurang mendukung untuk tanaman musim ini. Karena ada satu hal yang sangat disayangkan ya, untuk di lahan sebelah sini ya, bisa dilihat itu ada tanaman timun yang sudah tua atau hampir mati. Nah, itu yang biasanya menyebabkan faktor dari kutu kebul dan trip, yang setelah di sana selesai biasanya akan pindah ke sini. Itu salah satu Gemini virus yang saya tahu itu memang dibawa oleh faktornya, yaitu bisa kutu kebul. Itu untuk trip biasanya yang mematikan tunas atau mematikan pucuknya, itu yang warna hitam. Kalau kutu kebul kan putih, white fly. Kalau yang trip itu hitam dan mematikan pucuknya, tunasnya, tunas baru. Dan kemarin baru metik atau meliki itu baru dapat 1 kilo dari sekitar 5.000 tanaman. Ini untuk persentase terkena virusnya itu sekitar, kalau menurut saya sekitar 40%-an lah. Cuman ya itu masih yang untuk virus masih bisa berbuah, masih bisa diharapkan. Tapi untuk yang kena busuk batang itu seperti ini, batang itu agak susah ya, karena memang kondisi tanaman di musim seperti ini, hujan panas itu yang menyebabkan busuk batang dan kekurangan tembaga. Karena memang kemarin tidak terprediksi untuk cuacanya bakal seperti ini, bakal ada badai La Nina. Itu yang menyebabkan efek tanaman sekarang harganya untuk panenannya harganya lumayan, karena jarang yang berhasil. Ya, kita lihat buahnya, kita ambil satu buahnya. Ya, bercak. Bercak ini biasanya menggunakan Nativa, cuman sekarang sudah belum disemprot lagi. Ya, bisa dilihat buahnya. Ya, untuk buahnya seperti ini ya. Jika dibandingkan dengan ori, ini lebih pendek. Raita F1 3 warna, putih, orange, sama merah. Ini bisa dilihat, ini satu jempol saya. Untuk kisaran rata-rata per kilo itu sekitar 350 sampai 400 buah per kilonya dengan ukuran segini. Nah, memang ini pedasnya luar biasa, ini pedas.
Ya, kondisi cuaca saat ini udah mendung, tadi panas, mendung, udah mulai gemuruh. Ya, seperti ini. Untuk secara figurnya oke, masuk lah. Tapi untuk ketahanan virus masih kurang ya, terutama di Gemini virus dan busuk batang. Kalau untuk antraknosnya lumayan tahan. Bisa dilihat ini masih berbunga. Ini virus ini. Kutu kebul sampai saat ini aman, belum terlihat. Kemarin sempat dicegah untuk Gemini virusnya, dicegah menggunakan abu dari apa ya, tungku, atau kalau di sini nyebutnya pawon. Itu sempat dicegah menggunakan itu, di treatment dengan ditaburkan abu pawon di bawahnya. Itu ternyata sempat ada perubahan, sedikit perubahan. Tunas barunya itu hijau, cuman ya ternyata masih belum mampu. Jadilah dari presentase kuningnya ini sekitar 40%. Layunya busuk batangnya lumayan. Ini bisa dilihat teman-teman untuk busuk batangnya ya. Nih, ini busuk batang itu yang membuat sel-sel di batangnya ini dia mati, sehingga tanaman akan layu. Biasanya sih menggunakan Nordok bisa diatasi, cuman kemarin nggak ada, nyarinya susah, jadinya pakai kapsid, cuman ya itu nggak bisa, masih belum mampu. Mungkin bahan pembawanya yang beda di antara Nordok dan kapsid. Nih, tuh presentase busuk batangnya lumayan. Ya, bisa dilihat. Kalau dari segi ketahanan, kurangnya dari Rawita ini di busuk batang dan Gemini virus. Untuk antraknosnya lumayan tahan. Oh, satu lagi untuk kurang tahan di bercak. Bercaknya masih tetap masuk ya. Ya, tidak dipungkiri juga dari cuaca saat ini yang ekstrim juga. Untuk kondisi tanaman yang normal, kita cari tanaman normal. Ini masih mending lah, masih hijau untuk bagian bawah, tapi atasnya itu udah mulai kena. Dilihat, ini tinggi saya itu 165, ini berarti sekitar hampir 180-an lah, pelanjaran soalnya. Ini bisa dilihat, ini layu-layu, bawahnya busuk batang, luar biasa busuk batang ini. Ada. Ini bisa dilihat busuk batang layu, busuk batang.
Nah, untuk lahannya sendiri dekat dengan kali ini. Kita cari yang mulus. Oh ini nih. Nih, bisa dilihat untuk tanaman yang masih mulus, belum terkena layu, busuk batang maupun terkena GV. Ya, kondisi seperti ini bisa dilihat hijau ujung-ujungnya. Ini untuk buahnya seperti ini. Jadi untuk rawita ini dia karakternya memang merunduk ya teman-teman. Nanti dia semakin tua semakin tinggi dan buahnya nanti akan merunduk, bukan tipe yang menjulang ke atas. Mungkin untuk di Indonesia sendiri saat ini, kalau saya baca di websitenya BMKG, itu memang ada keterlambatan musim kemarau. Cuman untuk setiap wilayah itu berbeda-beda. Ada yang puncak kemarau di bulan Juni, ada yang bulan Agustus. Jadi memang sedang tidak merata ya musimnya atau cuacanya. Nih, nanti kita ngobrol-ngobrol juga dengan petaninya ini. Gimana bos, rawitannya bos? Ya, menurut saya sih satu memang kondisi sekarang, tapi terus terang kalau rawita tak akui untuk antraknos bagus lah. Tapi ada 3 item yang menurut saya untuk saat ini Kekurangannya ya? kekurangan. 3 item, satu bercak daun luar biasa, busuk buah busuk batang luar biasa, sama Gemini virus. memang ada keunggulan satu atau antraknos memang tak akui luar biasa. Sementara ini yang jadi PR untuk perusahaan panah merah itu aja. Dan mungkin tidak cuma untuk rawita ya Pak? Kayaknya menurut saya memang ini hampir rata semua, jadi tak akui ini lagi wabah. Kalau menurut saya ini wabah luar biasa. Cuaca juga Cuaca pengaruh. ini hampir seluruh Indonesia. Jadi kalau saya sih boleh bicara, kalau ada harga luar biasa, saya katakan jangan goyah lah, artinya jangan gembrungsong atau viral ya. Karena kalau saya amati mungkin satu Indonesia 1000 petani, mungkin yang sukses 100 petani, 90% aku kira gulung tikar. Itu pasti. Lawannya iklim ya Pak? Itu lawan iklim. Cuaca. Jadi kalau saya akui petani itu sangat luar biasa. Makanya kalau ada harga 100 atau 200, jangan gempar lah. Itu apa Rasa ya? geger ya Pak? Nggak usah geger, Pak. Sejauh ini nggak usah geger lah. Itu aja yang mungkin dapat tenggoran. Paling kalau kita hitung 1000 petani, paling 100 petani itu sudah pilihan sekali. Karena mungkin ini ya Pak, ditolong karena kondisi wilayah atau yang belum endemis ya Pak? Ya, kemungkinan Didukung itu. kemungkinan orang-orang yang sukses satu mungkin lahan baru. Mungkin di situ belum banyak hama dan penyakit. Itu Bukan daerah sentra. Bukan daerah sentra. Kalau daerah sentra Luar biasa Pak. aku kira mungkin hampir 100% lah. Mungkin yang sukses 0, berapa persen. Iya benar Pak. Ini kalau itu Pak untuk di wilayah sini kan memang udah endemis ya Pak? Ya, rata-rata memang kalau yang sudah jadi sentra, terutama rawit atau cabai ya, untuk kuning itu sudah pasti. Memang ya, tapi memang saya ini tidak mengunggulkan panah merah, tapi tak aku ini keunggulan utama memang antraknos, tak aku ini luar biasa. Saya sering berkunjung beberapa titik yang punya panah merah yang pakai produk rawita. Ini rata-rata hampir untuk antraknos tidak masuk. Tapi saya pribadi terima kasih, karena sementara ini yang jadi momok memang di antraknos, karena antraknos itu akan 100% kita tidak bisa panen total.
Pak, kalau treatment jenengan itu yang kemarin pakai abu gimana itu Pak? Menurut saya ada reaksi, Sebentar tapi ya Pak. ya sebenarnya perlu ketelatenan Mas. Oh ya. Saya kalau penasaran itu Pak, yang jenengan treatment pakai itu abu tetemen pawon. itu sebenarnya bagus sekali. Saya tidak tahu kandungan apa, tapi yang jelas itu cara bahasa saya itu cara kuno. Itu memang efektif, tapi memang harus ada ketelatenan. Artinya kalau bisa itu nanti di rutin. Kali di rutin insya Allah ada perkembangan. Makanya kemarin yang tak kasih itu perkembangannya naik terus. Jadi tidak sampai berhenti, tapi cenderung naik mengikuti, walaupun posisinya dia kena kuning tapi cenderung berjalan. Artinya tetap normal. Kayaknya kalau dia efektif, insya Allah bisa tertolong. Oke siap Pak. Oh ya, saya akan sedikit mengulik tentang masa lalu Mas Dian nih yang agak unik ini. Boleh nggak Pak? Boleh, siap. Jadi ada yang unik ini. Jadi ya ini petani saya itu kenalan saya, namanya Mas Dian dari Moga Pemalang ya. Jadi beliau ini pernah hampir ya udah dapat uang ya Pak. Betul. Sekitar berapa? 1 miliar Pak? 1 miliar. Ya 1 miliar teman-teman. Jadi dari tanam cabai ya Pak. Betul. Waktu itu berapa tanaman Pak? Waktu itu kurang lebih 3 hektar Mas. 3 hektar. 3 hektar. Alhamdulillah saat itu tanaman bagus, harga bagus ya, kalau dihitung nominal ya miliaran lah. Karena sebenarnya petani itu ya luar biasa, artinya gambling. Kita mau kaya ya mendadak, kita mau miskin mendadak. Jadi harus siap ya Pak. Itu harus siap. Mental ya Pak Mental utamanya. Siap. Jadi makanya di sini seninya petani di situ Mas. Jadi kita mau dikasih banyak dengan cara cepat, kita mau dikasih Nggak punya ya cepat juga ya Pak. Sekali. Iya. Tapi kita tidak pantang menyerah, artinya kita tetap berjuang. Itu sudah jadi keseharian. Intinya petani itu hebat. Ya petani hebat Pak. Aja. Penopang negara Pak harusnya. Jadi udah untung waktu itu hampir 1 miliar ya Pak. Habis itu lahan ditambah berarti Pak. Ya, Lahan ditambah dari berapa hektar tadi Pak? saya pernah artinya jadi petani, artinya muncak lah ya. Artinya Puncak petani kejayaan jenengan itulah ya. Artinya kita bisa sampai buka 10 hektar. 10 hektar. Total itu 10 hektar dari berapa titik, bukan satu tempat 10 hektar, tapi berapa titik kalau dikalkulasi itu 10 hektar. Tapi alhamdulillah waktu itu gagal Mas. Alhamdulillah gagal. Masih alhamdulillah ya. Ya, artinya Alhamdulillah gagal. terus. Dan uang itu berarti kembali ke alam lagi. Iya, Ya, betul. kembali ke alam lagi ya. Lagi, dan kita harus berjuang lagi, kita tidak pantang menyerah. Aku yakin perjalanan kita tetap nanti Pak akan tertuju pada titik Ya. itu lagi. Jadi ya itu menurut saya pengalaman dari Mas Dian yang luar biasa, dan yang saya salut itu pantang menyerahnya Mas Dian ini. Amin. Itu yang perlu diapresiasi. Amin. Dari dapat sekitar 1 miliar, dia nambah lahan sampai 10 hektar ya Pak. Tapi uangnya kembali lagi ke alam, dari alam untuk alam. Cuman banyak yang kita pelajari di sini ya, pada Mas Dian juga saya secara pribadi salut. Terus terang saya juga kemarin tanam baru gagal sedikit aja, agak nganglu. Cuman ketemu Mas Dian ya malu jadinya. Dan Mas Dian yang kerugian seperti itu tapi masih semangat dan terus berjuang. Kok saya yang nggak seberapa berusaha saya ada Pak. Harus semangat ya Pak. Ya, intinya saya beda bicara ini, petani itu punya slogan, petani itu orang-orang yang tersesat tapi di jalan yang benar Mas. Tersesat di jalan yang benar, itu Betul. slogannya Mas Dian. Betul. Kok bisa gitu Pak? Ya, artinya petani itu kan lika-likunya luar biasa, dari baik hama penyakit, baik suhu, tapi ternyata dia tetap eksis di dunia pertanian. Artinya kan kita tersesat di situ, seolah-olah kita sulitnya luar biasa, tapi kita kan tetap di jalan yang benar. Artinya kita tetap di jalan rel, kita usaha yang real di lapangan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sepuh kita mungkin ya. Kita tetap di koridor yang benar, kita usaha yang mungkin masih halal. Iya halal. Dan yang saya tahu Pak, usaha paling berkah ya jadi petani memang. Betul. Hasilnya itu benar-benar berkah. Jadi memang enggak apa adanya memang. Dari segi
eh, pendapatannya dia ngolah lahan ya sendiri, nggak ada yang istilahnya kalau menurut saya nggak ada yang mengada-ada atau menambah atau mengurangi gitu ya Pak. Jadi memang hasil semuanya itu memang hasilnya dia sendiri, dia menikmati. Dan Saya mau bicara lagi nih Mas. oh ya Pak, siapa? Petani itu saya pribadi, mungkin rekan-rekan sesama petani mungkin setuju. Jadi petani itu paling tangguh. Artinya apa? Kalau kita mau membandingkan dengan pekerja atau pedagang, ya mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Kalau ibarat pekerja tidak bayaran, kalau ibarat pedagang mungkin 1 minggu atau 1 bulan tidak dapat laba. Tapi petani dengan 0 sampai 6 bulan, 7 bulan kadang-kadang kita bahkan uangnya habis, tapi ternyata dia masih berjalan. Bayangkan kalau kita bisa samakan dengan pedagang, 1 hari aja ndak laku aja luar biasa. Tapi petani kan kalau kita dari 0 sampai titik 6 bulan itu tidak sampai hasil, berarti kan bisa makan selama 6 bulan saya tidak digaji. Kalau kita bekerja Ya, selama 6 kenapa? bulan, kalau seorang pedagang saya berarti tidak ada laba. Bayangkan, Nggak ada itu keuntungan. sangat luar biasa kalau kita mau telaah seorang petani. Ya. Benar Pak, memang apa ya, ya saya masih pekerja ya, karyawan, dan ya mungkin teman-teman di sini juga tahu lah gimana lika-likunya jadi karyawan. Aduh, kalau petani emang apa ya, ya benar-benar menurut saya rezekinya memang ya murni dari petani dan didapat dari perjuangan yang luar biasa dan berkah. Pak, kalau menurut jenengan sendiri ini cuaca saat ini gimana ini Pak? Wah, ini selama saya jadi petani ya mungkin kurang lebih kalau dihitung mungkin sudah 15-an tahun Mas. Ini memang cuaca Ekstrim, ekstrim dan ekstrim artinya tahun-tahun yang sudah mungkin prediksi meleset berapa persen lah ya. Ini kalau ini rata-rata petani ini meleset jauh. Jadi prediksi petani rata-rata mungkin pada penanaman di bulan 5 udah mulai panen. Prediksi mungkin cuaca sudah diperhitungan kemarau, ternyata ini kembali seperti bulan 1, bulan 2 bayangkan. Jadi pada saat sebenarnya bulan 5 kita sudah mulai produksi, kita sudah enjoy, tinggal petik, ternyata ini seperti kembali kepada bulan 1, bulan 2, sedangkan posisi tanaman itu luar biasa, posisi rimbun, posisi lembab luar biasa. Jadi aku kira ini ekstrim, tahun ini ekstrim luar biasa. Makanya ini nanti ya yang ketemu petani-petani tertentu ya ada keajaiban lah. Keajaiban ya Pak. Betul. Berarti memang lawannya cuaca ya Pak untuk. Betul. Kalau cuaca, makanya saya tadi bilang, jadi petani itu harus menghadapi dari harga, dari cuaca, dari budidaya, kompleknya luar biasa Mas. Tapi Ya memang kompleks Pak. Petani tetap berjalan, Berjuang Pak. dan berjuang tetap di jalan usaha mereka sendiri masing-masing. Iya. Dan mungkin harapan jenengan Pak terkait produk-produk atau hasil panen ini yang selama ini jadi pikiran saya juga ini Pak. Bisa nggak kira-kira ya Pak? Maksudnya yang selama ini saya tahu kan kendala di petani itu kadang ngeluhnya harga yang tidak stabil ya Pak. Anjlok, kadang anjlok jegrek, kadang biasa, kadang luar biasa. Cuman memang ya saya tahu itu pasar bebas, nggak bisa dikendalikan. Cuman mungkin harapan petani, menurut saya yang saya tangkap ngobrol dengan petani selama ini, mungkin kepastian harga itu ya Pak. Karena tuh jangan gini sendiri gimana ini Pak? Ini alhamdulillah Mas, saya terus terang ya, makanya dengan perjalanan waktu mungkin nanti kalau petani masih eksis di bidangnya atau di istiqomah di bidangnya, ini saya sendiri alhamdulillah ya, apa hasilnya rezeki tak kemana. Saya kebetulan ini alhamdulillah bergabung dengan PT Krodi. Oh mitra ya Pak? Ya, mitra dengan Krodi. Alhamdulillah saya dibiayai hampir 100% lah, 85%, baik sarana produksi, pestisida, bahkan sampai HOK mereka menyiapkan. Tapi di sana nanti saya ke setor sana cuma produk sesuai dengan nilai yang mereka gelontorkan. Itu menurut saya pribadi, kalau terus terang saya pribadi 2 tahun ini kena imbas luar biasa dari COVID. Kalau mau bicara ya sudah tidak bisa menanam sama sekali. Tapi alhamdulillah hampir semua petani itu. Hampir semua petani, alhamdulillah ini saya masih diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu dengan PT Krodi. Saya bergabung dengan tadi asumsi permodalan hampir dari mereka, dan kita kontrak dengan mereka bukan kontrak harga tapi kontrak produksi. Artinya dengan tonase. Jadi itu menurut saya sangat membantu.
bagi mereka-mereka yang mungkin lagi membutuhkan, Mas. Ya, lagi kurangan modal ya Pak. Kekurangan modal terus terang. Ya, salah satunya yaitu jenengan bisa bangkit dari keterpurukan yang berapa M tadi ya Pak. Itu itu alhamdulillah sekedar bisa kenangan sedikit aja ya, Mas. membantu buat Jadi, kenang-kenangan itu ya Pak. artinya kita bicara itu bukan kita apa-apa ya, Mas. Artinya Ya. ini sekedar Sharing Pak, belajar. sharing. Jadi tadi jenengan bilang minimal ada orang oh ya mungkin yang baru 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 Ya, juta, itu gitu, maksud kan. saya itu, Pak. Jadi, kita Motivasi. tidak ada motivasi bahasa kita mau intinya mau katakanlah memberikan sesuatu yang milah bukan, tapi ini sekedar motivasi. Oh, ternyata ada yang lebih. Mungkin yang dari katakanlah kerugian berapa itu masih ada yang lebih parah loh. Ya. Soalnya ya maksud saya gitu tadi ya teman-teman. Jadi kan memang saya sempat agak mikir, oh ternyata memang karena saya mungkin belum lama masuk terjun di dunia bertani, jadi mungkin saya agak shock terapi mungkin awal-awal tanam kok langsung anjlok atau kurang maksimal. Ya saya belajar atau termotivasi dari Mas Dian ini, setelah dengar ceritanya itu saya jadi termotivasi. Wah, harusnya jangan gampang menyerah putus asa, dan pesan itu yang ingin saya sampaikan bahwa petani itu ya memang tantangannya banyak dan seninya memang di situ. Kadang kalau lagi dikasih rezeki ya abrek seakakehe ya Pak, tapi kalau lagi hancur ya hancur sehancur-hancurnya gitu. Itulah seninya di pertanian, dan kuncinya satu yang bisa didapat dari Mas Dian itu, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa gitu ya teman-teman. Itu yang pesan yang ingin saya sampaikan, karena memang petani itu semua masih terus belajar dan akan terus belajar ya Pak. Betul. Seperti Kalau itu. Petani itu jadi kita tetap harus apalagi dengan perkembangan iklim, dengan perkembangan pestisida, perkembangan itu tidak akan berhenti kita belajar selalu belajar, dan mungkin guru salah satu petani ya petani itu lagi. Iya, benar Pak. Jadi kadang tanaman di tahun ini musim ini akan berbeda dengan musim selanjutnya gitu. Jadi memang seperti itu seninya. Jadi memang harus terus belajar dan akan terus berinovasi. Terus sampai nanti ya Pak, karena memang kondisi cuaca, kondisi lahan, kondisi varietas, karena benih juga mempengaruhi. Itu banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Ini kalau saya bisa memilih Mas. Artinya Oh ya, siapa? saya tidak akan istilahnya, saya bukan promosi nih Mas ya. Siap. Terus terang kalau untuk cuaca seperti ini saya juga alhamdulillah saya tetap pakai produk Panah Merah yang dengan merek Dagang Rawita, karena di sini saya memilih karena dia punya kelebihan itu antraknos dia tahan sekali. Artinya dari segi kekurangan mungkin kayak busuk batang, busuk daun atau kuning itu masih tak toleran. Artinya kita itu karena yang dibutuhkan itu kan buah, yang kita hasilkan buah, yang kita jual buah. Alhamdulillah untuk hari ini untuk antraknos hampir nol Mas. Ya. Jadi harapan kami ini pasti yang namanya produk pasti ada kekurangan dan kelebihan, tapi untuk saya untuk saat ini cuaca seperti ini saya lebih memilih yang produk yang jenis ini yang artinya benar-benar tahan dari antraknos. Itu aja ya saya harapkan, mungkin itu sebagai pilihan saya. Kalau istilahnya produk sementara ini yang saya pilih ya benar-benar yang antraknos. Ya. Oke. Dan ini Pak, untuk yang terkena kuning ini Pak, Gemini virus ini, biasanya kan langsung mati, dia nggak ada buahnya. Tapi untuk Rawita sendiri, Ya alhamdulillah untuk Rawita ya, Pak. dia tetap keluar bunga dan dia tetap berbuah normal. Ini contohnya Mas, ya, tetap berbuah normal, tetap dia keluar buah walaupun prosentasenya rendah. udah. Tapi tadi saya bilang, saya tetap untuk cuaca sekarang itu yang jadi momok luar biasa itu kan antraknos. Ya, Patek lah bahasanya, patek itu luar biasa. Tapi alhamdulillah bisa lihat sendiri lahan saya ini hampir 0% Pak. Ya. Untuk antraknos udah masuk. Jadi kalau saya tadi bilang milih ya saya lebih baik yang kuat, walaupun ya itu tadi yang kita panen itu buah. Ya, wah. Makanya kalau sementara ini yang di lapangan itu yang jadi momok patek antraknos itu satu lahan 1 hektar, 2 hektar, bahkan 5 hektar bisa hancur gara-gara patek Mas. Siapa? Ya memang ya sih. Seperti itu. Ya mungkin itu semoga ada hikmah yang bisa diambil dari obrolan ini ya teman-teman semua. Karena memang tantangan untuk petani di
saat ini atau di semakin tahun memang semakin besar tantangannya Mas Yan. Siap. Luar biasa. Jadi bila ada yang bisa diambil pelajaran, monggo diambil. Kita ya tidak masalah karena memang sekedar sharing saya di sini. Intinya jangan saya ingin memotivasi teman-teman semua, dan karena saya merasa termotivasi saat kemarin gitu, jadi saya ingin membagikan motivasi itu ke teman-teman juga, barangkali ada yang sedang terpuruk atau kurang beruntung lah ya Mas. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak, dan tetap semangat petani Indonesia. Terima kasih. Oke, selamat datang kembali teman-teman ya. Lanjut video, nyambung video yang tadi ya. Setelah kita lihat cabai rawit F1 punya Mas Dian, sekarang saya lagi berada di lahan cabai besar baja F1 punya Pak Kamaludin, dan ada tomat Gustavi juga itu. Untuk total tanaman di sini kita 1 pack ya. Alhamdulillah kemarin untuk persemaiannya juga cukup bagus. Untuk baja F1 1 pack, itu tomat Gustavi 1 pack, dan kol bunga itu bekas kembang kol atau kol bunga itu dia varietas Giga F1 ya. Untuk petani satu ini memang dia senang tanaman yang tidak satu macam, jadi tidak hanya satu lahan itu ditanami satu varietas saja, cuman ditanami beberapa varietas, cuman tetap monokultur, satu bedengan itu satu varietas, cuman memang lahannya dibagi-bagi. Jadi kalau metodenya dia itu pakai subsidi silang, barangkali nanti ini cuma cabainya murah berarti ketolong nanti sama yang lain, seperti itu. Jadi memang menurut saya memang metode seperti itu, subsidi silang memang cukup efektif, cuman memang tidak seperti tanaman yang satu hamparan gitu, tanaman banyak sekali dapat duit, kalau pas lagi harga bagus itu luar biasa, tapi sekali hancur juga luar biasa juga. Dan kalau Pak Kamal itu lebih cenderung dia cari aman, dan kebetulan Pak Kamal atau petaninya ini memang sedang lagi ada keperluan, dia lagi pergi ke kota. Untuk lokasi di sini tidak jauh dari Mogaya, ini di datar atau kecamatannya Warung Pring, masih di Pemalang juga ya. Nanti kita lihat figur tanamannya. Jadi untuk histori lahan di sini, ini dia dulu tanam cabai keriting, cuman beberapa nggak kuat karena layunya sudah luar biasa di sekitaran sini. Untungnya penanaman sayur di daerah sini itu tidak terlalu banyak, jadi bisa dilihat ya, sana padi. Nah ini jadi masalah, ini jagung ini nanti. Ini padi, tidak seperti di lahan di Moga. Jadi di Moga itu memang dia sentra sayur sampai di Belik, Gombong, terus Pulau Sari sampai sana, Bumi Jawa, Cirampok ke atas sana lah, sampai Bumi Ayu juga di sana sentra penanamannya itu sayur, daun bawang, seledri, cesim, terus cabai besar, cabai keriting, kobis, tomat, wortel juga ada. Ya, di sini masih jarang. Ini cabai besarnya menggunakan varietas baja F1 dari Panah Merah ya. Jadi kalau dari Panah Merah baja F1 ada dua varietas yang diunggulkan di sini, yaitu baja F1 dan baja MC. MC itu sama saja dengan baja, cuman MC itu lebih cerah untuk warna merahnya dan lebih hijau untuk warna hijaunya ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Terus
dari segi ketahanan juga sama saja sih sebenarnya. Untuk diameter normalnya itu sekitar 0,6. Dulu saya itu pernah nimbang 1 kilo cabai besar itu nggak nyampe 60, cuman memang saya pilih itu sekitar 58 per 1 kilo ya. Bisa dilihat ini untuk ukuran cabai besarnya, ini buahnya. Jadi memang karakternya itu dia tipe mayung ya teman-teman, dia tipe mayung, jadi melebar, atas ramping, bawah ramping, atasnya itu melebar seperti payung. Ini untuk buahnya masih hijau, belum merah, seperti ini bisa dilihat. Untuk karakter tanamannya, dia tidak terlalu tinggi figurnya, cuman beberapa kali saya pernah lihat tanaman yang cukup tinggi sampai sekitar 1,5 meter ya. Itu ada di Siremeng atau di daerah Pulau Sari. Itu memang luar biasa, juga kurang mungkin perawatannya sih ya. Nah, untuk baja ini dia sudah tahan toleran Gemini virus di beberapa daerah yang sudah endemis atau sentra. Dia terserang, cuman tidak separah varietas lain. Cuman memang prosentasenya saat ini karena sudah sangat endemis di daerah Moga, Pulau Sari itu memang belik khususnya Gombong sudah sangat endemis, jadi memang sangat parah serangan virusnya. Untuk satu tanaman itu rata-rata sekitar bisa menghasilkan kalau bicara potensi itu bisa 1,2 kilo, cuman rata-rata ya sekitar 8 ons. Cuman untuk musim-musim saat ini agak berat ya teman-teman, keluar setengah kilo aja udah alhamdulillah. Karena ya balik lagi saat ini bulan Juni, kemarau telat karena efek badai La Nina. Nah ini bisa dilihat ya, itu habis hujan tadi, ini saya juga habis berteduh, itu cukup deras tadi intensitasnya, dan intervalnya juga cukup lama tadi, sekitar dari jam 1 sampai jam 3, 2 jam berarti hujannya. Ini luar biasa, mantap ya. Untuk balik lagi ke baja ya, ini lihat baja ini cabai besar yang dia butuh makan banyak untuk mengimbangi buahnya ini. Untuk di dataran rendah itu dia mulai petik sekitar merah ya, sekitar 85 HST. Untuk di dataran sedang menengah itu sekitar 90 sampai 95, dan untuk di dataran tinggi itu bisa sampai 120 HST, itu baru petik merah. Jadi memang faktor ketinggian itu sangat mempengaruhi ya. Dan alhamdulillahnya untuk baja F1 dan baja MC ini dia cukup adaptif di semua ketinggian ya, jadi memang cukup bagus untuk adaptasinya di beberapa kondisi. Cuman faktor perubahannya yaitu saat berbeda ketinggian, berbeda dataran, itu berbeda masa panennya. Dan uniknya lagi untuk baja F1 ini dia bisa dibuahkan bunga kedua ya teman-teman, tapi untuk ukurannya itu sudah tidak seperti buah pertama. Itu bisa dipacu lagi, dirangsang, bisa pakai perangsang bunga buah, dan nitrogennya juga ikut masuk. Itu untuk baja. Cuman memang untuk ukurannya itu tidak sebesar dan sebagus buah pertama. Nih, saya lihat dari total ini satu pack, untuk yang terkena serangan virus itu 1, 2, 3, 4 di sana ya, teman-teman. 4 terkena
Sini memang belum terlalu endemis karena jarang penanaman ini. Bisa dilihat ukurannya ya. Dan untuk baja F1, baja MC itu dia untuk di wilayah atas beberapa memang ada yang ikut kontrak itu Indofood, itu memang ada growernya, cuman memang tidak semua petani ikut, ya selera, sesuai selera masing-masing, karena spek baja F1 dan baja MC itu memang sangat cocok untuk spek pabrikan ya, untuk buahnya, warnanya, dan menguntungkan petani karena memang di daerah sana cukup yang bisa dibilang paling tahan terhadap serangan virus, paling bandel lah, bisa dilihat ya. Ini kurang maksimal karena apa? Karena ini lahan bekas ya teman-teman, itu bekas tomat dulu, sekarang ditanami cabai. Dan untuk Pak Kamal sendiri memang dia sangat irit sekali pemupukan dan penyemprotan karena memang belum sentra, belum endemis. Dilihat nih. Ini terkena virus 1, 2, 3. Harus dibuang ini airnya, ini endapannya. Ini bisa dilihat rimbunnya baja F1. Nanti dilihat ketika merah, nanti insya Allah saya videokan lagi, bikin video. Oh, ini ada yang terkena layu, belum ada yang merah ya. Ini cukup dalam ini ya airnya, ini genangannya cukup dalam. Nah, bisa dilihat ini kelebatannya, wih mantap. Ini yang kecil-kecil juga buahnya cukup lebat ya. Ini yang kurang bagus juga sama, cukup lebat karena dia lahan bekas, kurang maksimal jadinya. Itu kol bunga yang sudah terlalu tua ngembang. Oh, ini ada lagi nih teman-teman, 1, 2, 3, 4 tambah 1, 2, 3, 7, 8 ya, mungkin sekitar 10-an ya, 10. Bisa dilihat. Untuk Pak Kamal sendiri dia tidak ikut kontrak ya, dia jadi bebas, mahal murah ngikutin harga pasar. Untuk rata-rata panen itu untuk baja F1 itu bisa sampai 12 kali petikan untuk bunga pertama. Cuman rata-rata kalau yang sudah di endemis
itu sekitar 8 kali petikan saja untuk bunga pertama itu sudah selesai. Paling nanti tinggal di bunga keduanya seperti itu. Dan untuk ketahanan terhadap Gemini virus sudah tidak diragukan lagi ya untuk baja. Cuman untuk benih sendiri, benih itu tidak bisa ditanam terus menerus ya teman-teman. Jadi memang ada masanya untuk setiap varietas. Jadi tidak bisa untuk satu varietas ditanam terus-terusan, itu nggak bisa, harus ada pergantian. Kalau ditanam terus-terusan resikonya adalah dia nanti cepat terkena virus, karena si vektornya itu dia sudah hafal dengan karakter tanaman yang ditanam itu. Kalau ditanam terus-terusan itu memang beresiko juga, nanti si produsen juga ikut dirugikan. Termasuk untuk pestisida juga tidak bisa dipakai terus-terusan, harus selang-seling. Selang-selingnya itu yang dicari bukan perbedaan bahan aktifnya, cuman yang dicari untuk selang-selingnya itu dia cara serangannya. Kan ada yang seumpama insek itu ada yang kontak ke lambung, ada yang saraf, itu yang dicari bukan bahan aktifnya. Kadang ada bahan aktif yang cara serangnya berbeda karena pembawaan campuran di bahan aktifnya itu berbeda juga, setiap perusahaan berbeda-beda seperti itu ya. Bisa dilihat cabai baja F1. Ini tangan saya ini untuk umur sekitar 78 kalau nggak salah, 80. Di sini ketinggiannya sekitar 400 sih, nggak terlalu tinggi. Kita ke kembang kol dan tomat nanti. Ini kembang kol yang sudah tidak terawat ya. Nih udah terlalu tua. Ini bekasnya hasil saja dipanen. Kita ke tomatnya. Aduh. Jadi untuk lahan ini memang lahan sudah kurang bagus ya, sudah kurang produktif lagi karena memang sudah terlalu sering. Nah, ini untuk tomat Gustavi sudah mulai keluar buahnya. Jadi Pak Kamal itu memang lebih suka tanam Gustavi ini sama sekitar 1 pack sama lahan bekas juga. Jadi lihat dari dia tumbuhnya juga, dari pertumbuhannya juga agak kurang. Jadi untuk tomat Gustavi ini dia pengganti servo untuk di musim hujan karena lebih tahan bercak daunnya. Untuk servo kan memang ketika musim hujan dia tidak kuat di bercaknya. Yang bisa dilihat ini masih mulus meskipun dihantam hujan berkali-kali. Ini udah sering banget hujan di sini, intensitasnya cukup tinggi. Buahnya juga, batangnya juga cukup besar ya, sehat berarti. Untuk karakter Gustavi ini dia untuk ukuran buah idealnya harusnya sih lebih besar dibandingkan servo, sedikit tapi nggak terlalu signifikan perbedaannya. Cuman yang paling mencolok dari Gustavi ini untuk warnanya di dataran rendah itu, jika dibandingkan dengan servo, di dataran rendah Gustavi ini buahnya itu sangat putih ya, dan cenderung lebih kecil dibandingkan servo di dataran rendah. Cuman memang diakui untuk ketahanan terhadap bercak daunnya si Gustavi ini dia lebih
tahan dibandingkan dengan servo. Seperti itu untuk informasi yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Lihat ini Gustavi. Dan kemarin Pak Kamal itu 2 pack keluar Gustavi, nanam Gustavi 2 pack bisa keluar sampai 7 ton dengan tinggi sekitar 1,5 meter sampai 2 meteran lah. Nanti ada saya share juga untuk Gustavi Pak Kamal yang keluar 7 ton itu tingginya seberapa, saya ada videonya nanti ya. Embun banget. Saya tinggi 170, ini 2 meter. Berarti 2 meter ya Mas ya? 2 meter lebih Pak. 2 meter lebih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaluddin, petani dari Desa Datar, Kecamatan Warungpring, Pemalang. Saat ini saya menanam Gustavi pada bulan April tahun 2002 pada musim penghujan. Gustavi saya sudah petik ke-8. Mulai petik umur 60 hari. Nah, pengalaman saya menanam Gustavi sudah 4 kali saya nanam Gustavi, dan ini yang keempat. Gustavi menurut saya adalah tanaman yang tahan pada musim hujan, tahan penyakit pada musim hujan, dengan hasil yang seperti Anda lihat sendiri, tingginya sampai 2 meter, buah atas juga masih ada. Ya kan, ini sudah petik ke-8 dari 2 bungkus, 2 pack. Saya petik ke-8 ini udah 1 ton lebih. Nah, cukup gitu. Ya, ini petikan ke-8. Petikan ke-8 menghasilkan 400 kg total. Jarak panen 1 ke 2 adalah selisih 1 hari. Selisih 1 hari jarak panennya. 2 hari sekali panen ya Pak, petik. Ya. Jadi besok nggak petik, besoknya lagi petik. Oke. Gimana Pak, puas nggak tanam Gustavi? Alhamdulillah. Maknyus. Maknyus. Ya, Pak Kamal. Ya. Oke. Ini hasil petikan ke-8. Itu tanamannya Gustavi. Oke, lihat. Jadi untuk Pak Kamal sendiri dia lebih cari aman. Seperti itu. Untuk sistem penanamannya. Ini yang kurang bagus ini. Ini banyak yang mati karena pas pindah tanam itu hujan terus banget ini. Jadi tanjangannya lumayan banyak. Ini untuk baja. Alhamdulillah ini insya Allah dapat harga bagus. Ini Gustavi tanjangan kayaknya ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kunjungan di channel saya. Semoga kita semua sukses dalam hal bertani dan mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Oke. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar yang mau tanya-tanya, dan juga like, subscribe. Oke, terima kasih.